Yang ibu bagikan ini namanya kelompok asal. Kelompok asal. Baik, semuanya sudah mengerti ya. Kalau begitu ibu akan menjelaskan kepada kalian langkah-langkah metode Jigsaw. Kelas kita terdiri dari 6 orang anak. Dari 6 orang anak, ini sudah membuat kalian menjadi 2 kelompok. Ini disebut dengan kelompok asal. Setelah itu, setiap siswa dalam kelompok akan diberi penomeran, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 masing-masing kalian. Nomor urut kepala 1 berkumpul dengan nomor urut kepala 1, nomor urut kepala 2 berkumpul dengan nomor urut kepala 2, begitu pun dengan nomor urut kepala 3. Baik, semua anak-anak boleh silakan berdiri dan duduk berdasarkan nomor urut. 1 dengan 1, 2 dengan nomor 1 bagian sebelah sini. Nomor 1 bagian sebelah sini. Nomor 2 bagian belakang situ, di belakang. Dan nomor 3 di bagian sini. Dan yang ini kita bagikan nomor 1, 2, dan 2, dan 3, dan 3. Ini namanya kelompok ahli. Baik, kita akan memberikan materi kepada kalian. Baik, kalian silakan pelajari.
kembali ke kelompok asal kita masing-masing. Jadi yang tadi ibu sudah bagikan kelompok pertama, siapa-siapa dulu kembali ke tempat semula. Yang tadi kelompok pertama yang ibu sudah bagikan yang terdiri dari 3 orang itu. Memberikan RKS dan kalian akan mengerjakannya. Baik anak-anak, waktu 20 menit telah selesai. Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Siapa yang maju? Baik, boleh dan Tasya. Sedang seperti bau kotoran, asap, dan makan makanan yang sehat. Kedua, Saat manusia menarik napas udara masuk melalui gelombang hidung, proses penyaringan partikel kecil yang masuk bersama udara terjadi di gelombang hidung. Udara yang masuk disesuaikan suhu, setelah itu udara masuk ke trakea, selanjutnya udara masuk ke paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, lalu turun ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. udara yang masuk, mengandung oksigen, dibutuhkan
istimewa ya nanti. Oke, baik. Setelah semuanya sudah selesai, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan memutarkan video tentang sistem pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan mengeru, hidup, tenggorokan, debu, paru-paru. Hidup, berjalan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara hidup. Di lubang itu, udara bisa mengalir ke dalam. Tenggorokan, setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati tiga saluran yaitu parit, dan rangkaian. Debu, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum proses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang dua. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sementara di sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus mengarah pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernapas, udara sekali mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan di seluruh tubuh udara. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Dan inspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernapasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada mempunyai proses yang begitu ini. Inspirasi terjadi ketika otot tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama inspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi kecil. Gangguan dalam pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan tentang sistem pernapasan. Baik anak-anak, itu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berakhir pembelajaran kita berakhir pada hari ini, Ibu akan membacakan tugas ini. Besok dikumpulkan ya anak-anak. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah seorang anak untuk mengakhiri kita dalam doa. Baik, Jessica. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Terima kasih Jessica. Baik, sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak.